jadi di sini di ayat 6 ini menggambarkan hari, suasana hari. Ketika semua yang berpotensi bergoncang, hari itu akan bergoncang. Ada pengguncangnya, ada suara guncangannya, dan ada gerakan guncangannya. Inilah yang terjadi pada alam sekitar. Tapi yang merasakannya adalah si hati. Nah, itu nanti. Hati siapa nih? Nah, gitu kan? Yang akan merasakan kekacauan itu. Maka beruntunglah pada malam hari ini yang sudah mendapat data informasi akan adanya hari itu nanti. Baik, sampai di sini. Kira-kira pencerahan apa nih yang harus kita ambil? Gitu ya Ustaz Deden ya? Iya Ustaz. Bahwa akan ada satu hari, kita bicara someday. Ya. Ada suatu hari kita diingatkan nanti. Semua yang berpotensi berguncang akan berguncang. Nah, kira-kira hikmah apa? Nah, supaya hikmahnya nyampe, saya sebutkan dulu itu bahwa nanti kolbu akan merasakan itu. Kolbu yang mana yang merasakan dan bagaimana caranya kita bisa selamat pada hari itu. Gitu kan ujungnya nanti. Bagaimana kita selamat pada hari itu? Misalnya begini. Kalau contoh sederhananya, kita pergi ke laut. Kemudian musim gelombang. Bem. Yang tidak pengalaman di laut pasti muntah, dia mabuk ya. Tingkat mabuknya mungkin sampai tingkat keluar empedunya sampai hijau tuh barangkali. Tapi yang terbiasa di laut, ya dia malah tidur kali ya dengan goncangan itu. Oke. Nah, itu karena saya anak laut lah menggambarkannya seperti itu. Tentu pada hari itu ada yang tidak ketakutan. Wujuhu yawma idzim musfirah. Dhahikatun mustabsyirah. Walaupun itu nanti di yang kedua, tiupan kedua. Tapi di tiupan pertama juga ada orang yang aman. Nah, itu kita belajar kemarin ya Ustaz Deden di surah Abasa. Jadi ini suasananya terjadi pada tiupan pertama, belum masuk ke tiupan kedua ya. Suasana tiupan pertama berapa lama nih? Sebelum tatba'uhar radifah. Itu tatba'uhar radifah itu adalah tiupan yang kedua. Nah, inilah mekanisme alam yang mudah-mudahan kita tidak merasakan guncangan yang paling menakutkan itu. Karena sejatinya gambaran ayat 6 ini adalah sebagai peringatan bagi mereka yang ingkar. Tapi sebaliknya, ini menjadi penguat keimanan orang-orang yang beriman pada hari ini. Sehingga mereka menyiapkan diri menghadapi hari itu. Dan termasuk orang yang bisa selamat dari guncangan yang luar biasa pada saat itu. Bagaimana caranya? Ya terlatihlah dari sekarang untuk membenarkan itu semua. Nah, kalau kita lihat orang-orang beriman pada hari ini, orang-orang beriman itu kan dengan semua guncangan hidupnya, kita bicara guncangan hidup hari ini ya. Tapi sebelum saya bercanda dulu. Bercandanya gini Ustaz Deden. Kalau nanti satu hari kamu merasakan berat beban hidupmu, maka penyebabnya adalah berat badanmu. Ini pertama. Jadi penyebab beban berat hidupmu adalah berat badanmu dulu. Semakin tua kan lutut semakin rapuh lah ya. Untung kalau nggak ruptur. Tapi berat badannya malah nambah. Nah gitu kan nggak seimbang. Jadi beban beratmu dalam hidupmu penyebabnya adalah badanmu sendiri.
Nah, sekarang kita coba serius. Bagaimana orang-orang beriman itu menghadapi goncangan-goncangan hidupnya? Di dunia ini sebetulnya selama kita menjalani hidup, hampir setiap hari orang mengalami guncangan-guncangan hidup kan? Apalagi sering baca WA, kurang baca Quran, apalagi sering baca grup. Dibacain semua yang gak perlu, guncang lagi kan? Ya salah sendiri gitu. Udah jarang zikir, ya jarang doa, jarang tilawah, terlalu banyak berinteraksi sama manusia, dibacain semua, ya pasti banyak sekali dong goncangan demi goncangan hidupnya. Nah coba lihat sekarang, ada gelombang besar, satu sampan kecil, satu lagi kapal besar. Beda nggak menghadapi goncangan gelombangnya? Beda kan? Yang kapal kecil bisa terpental-pental, bahkan terbalik kan? Sementara yang kapal besar tetap bisa berlayar dengan tenang. Bahkan ada desain kapal baru sekarang yang tidak akan tenggelam. Di mana kapal ini didesain sebesar apapun goncangan gelombang, katakan tiba-tiba gelombangnya membalik dia, gitu. Nah itu struktur bawahnya tuh adalah struktur yang berat-berat semua. Semua yang berat-berat di bagian dasar, di dasar perahu itu yang berat-berat semua. Sementara di permukaan perahu itu benda-benda yang ringan-ringan semua. Sehingga dia tetap balik lagi. Dan setiap pintu-pintunya, jendela-jendelanya dibuat sedemikian rupa supaya tidak masuk air. Jadi seperti apapun gelombang dia tetap bisa kembali balik gitu. Kira-kira begitulah orang beriman menghadapi setiap goncangan hidupnya. Gitu ya. Orang-orang beriman, nih kayak orang di sini. Siapa sih di antara Anda yang gak pernah khilaf dalam hidupnya? Gak pernah dosa, pernah kan? Yang seharusnya teorinya, Anda yang telah khilaf dan berdosa itu harusnya Anda tenggelam, betul gak? Karena kebodohan yang kita lakukan, betul atau tidak? Kenapa bisa balik lagi? Kenapa? Ya, Allah masih sayang deh sama lu, kira-kira begitu. Walaupun ada penjelasannya, ada rasionalisasinya. Ya, ada rasionalisasinya kenapa kemudian Anda bisa bangkit lagi. Iman. Ya, iman. Imanmu yang memberikan beban berat di dalam pendulum jiwamu itulah yang membuat kamu selalu bisa survive dan melanjutkan hidupmu. Bahkan kamu menikmati goncangan. Bahkan nanti kamu akan menikmati goncangan itu. Karena kamu melihat bahwa sebagaimana gelombang, kamu bilang di permukaan, bilang badai pasti berlalu. Gelombang akan berhenti, gitu ya. Ya itulah hidup. Tapi lebih dari itu, gelombang itu, badai itu adalah bentuk daripada teguran atau sapaan rahmat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Anda kemudian bangkit lagi dan tetap berlayar. Tak hendak berhenti di gelombang dan Anda juga tidak ingin tenggelam bersama gelombang. Anda terus berjuang. Inilah barangkali tadabbur kehidupan. Sehingga kalau orang-orang kafir menghadapi, orang-orang kurang beriman menghadapi goncangan, dia putus asa biasanya, betul gak? Lalu dia ingin hanyut bersama gelombang itu. Ada nggak kayak gitu? Dia putus asa, ya, putus asa, ya sudahlah, nyebur sekalian. Inilah orang-orang yang tidak beriman, yang tidak tahan dengan goncangan-goncangan hidup.